Halo anak-anak, namaskar. Nah, bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Baik kan? Mr. Adi selalu berdoa semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Nah anak-anak, masih ingat nggak? Di pagi hari kita harus melakukan hal-hal positif seperti membantu orang tua, membersihkan kamar, menyapu di halaman, dan masih banyak lagi hal-hal baik yang bisa kita lakukan di pagi hari anak-anak. Apakah anak-anak sudah lakukan hal itu? Kalau sudah, sangat bagus sekali. Tapi kalau belum, besok harus kalian lakukan ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar anak-anak. Berdoa akan Mr. Adi pimpin ya. Attention. Join your hands and close your eyes. Start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Namaskar. Nah, anak-anak kelas 3, pada muatan PPKN di tema 2 akan belajar bersama Mr. Adi ya. Materi PPKN di tema 2 sedikit mengulas tentang pengamalan Pancasila anak-anak yang sudah diajarkan di tema 1. Dan juga kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, siap untuk belajar anak-anak? Kalau sudah siap, simak videonya dengan baik ya, jangan di skip-skip. Tuhan telah menciptakan aneka tumbuhan dan hewan, sedangkan manusia memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk berbagai kebutuhan hidupnya, seperti pangan, sandang, maupun papan. Nah, dengan melimpahnya tumbuhan dan hewan di lingkungan alam, membuat manusia tidak pernah kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya loh. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan anak-anak. Bersyukur dengan cara menjaga dan melestarikan aneka tumbuhan dan hewan tersebut agar tidak punah. Nah, sikap bersyukur adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila loh anak-anak. Anak-anak masih ingat apa bunyi sila pertama Pancasila? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apalagi contoh-contoh pengamalan sila pertama Pancasila anak-anak? Contohnya adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan, mendoakan teman agar cepat sembuh dari sakit, bersyukur atas karunia Tuhan, seperti yang tadi Mr. Adi bilang anak-anak, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama lain, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama, dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, anak-anak, tahu nggak? Manusia disebut dengan makhluk sosial. Makhluk sosial artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, kita tidak bisa hidup sendiri ya kan anak-anak? Anak-anak bisa hidup sendiri? Tidak ya. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu berperilaku atau bersikap baik kepada sesama manusia ya anak-anak. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Apa bunyi sila kedua Pancasila? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apalagi contoh pengamalan sila kedua Pancasila anak-anak? Contohnya adalah berterima kasih saat mendapatkan hadiah, berterima kasih pada saat mendapat pertolongan. Nah, berterima kasih merupakan salah satu perbuatan yang terpuji anak-anak. Dengan berterima kasih, artinya kita menghargai dan menghormati orang yang berbuat baik kepada kita. Mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Nah, apalagi contoh pengamal sila kedua anak-anak? Ya, contohnya adalah meminta maaf saat melakukan kesalahan. Nah, meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus, ikhlas, sungguh-sungguh, dan niat baik untuk tidak akan mengulanginya lagi ya anak-anak. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega, sehingga
hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Kemudian, menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Nah, itulah contoh-contoh pengamalan dari sila kedua ya anak-anak. Contoh bentuk-bentuk keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Keberagaman karakteristik individu adalah perbedaan ciri setiap orang. Keberagaman karakteristik individu dapat dilihat secara langsung dan tidak langsung. Contohnya, yang pertama adalah keberagaman ciri fisik. Nah, coba perhatikan gambar anak-anak. Keberagaman ciri fisik dapat kita lihat dari bentuk rambut, warna kulit, bentuk mata, dan tinggi badan. Nah, dalam bermain pasti kita memiliki teman yang berbeda ciri fisik dengan kita anak-anak. Namun, itu tidak akan jadi masalah jika kita mempunyai sikap tenggang rasa. Nah, menumbuhkan sikap tenggang rasa dapat mempererat persaudaraan dalam keberagaman anak-anak. Contoh sikap tenggang rasa dalam bermain seperti menghormati hak orang lain, membantu teman yang kesulitan, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi, kita harus berbuat baik kepada semua orang ya anak-anak. Yang kedua adalah keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa. Suku bangsa adalah sekumpulan masyarakat di suatu daerah yang berasal dari satu nenek moyang. Suku-suku itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya, ada suku Dayak di Pulau Kalimantan, ada suku Rote di Pulau Rote, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga ada suku Minang di Pulau Sumatera. Dan masih banyak lagi anak-anak suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, dengan keberagaman suku bangsa di Indonesia, kita patut untuk saling menghargai satu sama lain anak-anak. Hal itu dilakukan untuk menjaga persatuan di Indonesia. Contoh sikap menghargai keberagaman suku bangsa adalah bermain tanpa membeda-bedakan asal suku, saling membantu walaupun berbeda suku, dan tidak merasa suku sendiri paling hebat. Nah, yang ketiga adalah keberagaman budaya. Budaya dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal suatu suku bangsa, anak-anak. Budaya suatu suku bangsa dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, perbedaan bentuk rumah adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, makanan tradisional, dan masih banyak lagi. Contoh rumah adat adalah rumah gadang yang ada di Sumatera, rumah gapura Candi Bentar yang ada di Bali. Contoh senjata tradisional itu ada keris dari Bali, ada kerambit dari Sumatera. Contoh alat musik tradisional itu ada sasando dari Nusa Tenggara Timur, ada angklung dari Jawa Barat, ada tipa dari Maluku dan Papua. Sedangkan contoh makanan tradisional dari Bali ada betutu dan nasi jinggo, papeda dari Maluku dan Papua. Dan masih banyak lagi anak-anak keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, makanya kita harus menghormati dan menghargai keberagaman tersebut anak-anak. Caranya adalah bangga akan keindahan rumah adat yang ada di Indonesia, bangga akan keberagaman alat musik di Indonesia, melestarikan keberagaman budaya di Indonesia, bangga memakai pakaian adat di Indonesia, dan mempelajari tarian adat di Indonesia. Nah, yang keempat adalah keberagaman agama. Indonesia mempunyai 6 agama resmi, yaitu Kristen, Konghucu, Buddha, Katolik, Hindu, dan Islam. Nah, maka dari itu, sikap toleransi beragama sangat dibutuhkan di Indonesia, anak-anak. Sikap toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Contoh sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama adalah
tidak mengganggu orang yang beribadah, memperbolehkan teman yang hendak beribadah, mau bermain dengan siapa saja, dan melaksanakan kerja bakti walaupun berbeda agama. Nah, yang kelima adalah keberagaman mata pencaharian atau pekerjaan. Pekerjaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan alam tempat tinggal, seperti masyarakat di pantai bekerja sebagai nelayan, penjual souvenir, atau pemilik penyewaan kapal. Masyarakat di daerah pegunungan bekerja sebagai pemetik teh, penjual makanan, pemilik penginapan, dan penjual oleh-oleh di tempat wisata. Masyarakat di daerah pedesaan bekerja sebagai petani padi dan petani sayuran. Sedangkan masyarakat di daerah perkotaan bekerja sebagai pegawai kantor, pelayan toko, dan supir angkutan umum. Nah, apapun pekerjaan yang ada di Indonesia, hendaknya kita tidak boleh saling mengejek ataupun menghina pekerjaan dari orang lain ya anak-anak. Nah, sekarang yang keenam, keberagaman sifat atau karakter. Ada beragam sifat atau karakter manusia anak-anak, seperti rajin, jahil, pemalu, pemberani, jujur, dan dermawan. Nah, meskipun kita semua memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, tetapi kita harus bersikap saling menghargai satu sama lain anak-anak. Kita tidak boleh mengejek sifat atau karakter orang lain, karena itu nanti bisa menyakiti perasaan mereka. Nah, anak-anak, itulah keberagaman karakteristik individu yang sudah Mr. Adi jelaskan. Nah, keberagaman karakteristik individu di Indonesia disatukan oleh semboyan negara Indonesia, anak-anak. Anak-anak masih ingat apa semboyan negara kita? Ya, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya, anak-anak? Ya, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman tersebut, kita harus mau menerima keberagaman yang ada menjadi kekayaan bangsa Indonesia, anak-anak. Oke, akhir kata Mr. Adi ucapkan namaskar, dadah, sampai berjumpa pada video selanjutnya.